Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apep Alipudin. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor peserta PPG 20 15 0405 7073 dan nomor induk mahasiswa dengan nomor 232 186 904 55032. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja mengenai praktik pembelajaran di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran PJBL pada materi pencemaran air. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ke pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk KM-nya. Masuk ke pelajaran, maka baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Hadir semua? Yaudah, Bapak akan absen dulu ya. Absen dulu meskipun kata kalian hadir semua. Yang pertama, Ade Uwais hadir. Dinda Siswanto hadir. Aidil hadir. Fitri Rahma hadir. Gayasa hadir. Herawati. Pertemuan sebelumnya Bapak membahas mengenai yang namanya kemarin teh apa? Polusi udara atau pencemaran udara. Nah, pencemaran udara, masih ada yang ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Cum. Apa? Udara yang kotor atau udara yang tercemar. Yang kotornya oleh apa, Reina? Ya, asap kendaraan tersebut mengandung karbon. Karbon dioksida, ya. Jadi sekarang materi yang kalian akan pelajari yaitu mengenai pencemaran air. Bagaimana kita dapat mengurangi pencemaran air? Cung, siapa yang tahu? 1, 2, tidak membuang limbah ke sungai, mengurangi kegiatan pertambangan. Nah, dari seluruh pertanyaan tersebut, ya, kalian harus bisa menjaga sungai yang ada di sekitar kita. Karena sungai tersebut otomatis memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Disitulah ada yang namanya suatu timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dengan tepat. Ya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini melalui diskusi kelompok peserta didik mampu memecahkan masalah, ya, pencemaran air yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu merencanakan pembuatan sebuah produk, ya, pembuatan produk tentang pencemaran air dengan baik dan benar. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menentukan desain produk pencemaran air untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran air dengan tepat. Sebelum kita mulai, Bapak akan membagi dulu kalian kelompok sebanyak 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama, Ade Wahid, ya, Riki, Nuraisa, Herawati, Aidil. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Silakan kalian amati video berikut ini. Lihat.
menerapkan prosedur yang benar. Mereka membagi kawasan tambang menjadi 3 area. Area eksploitasi dan pencucian pasir, area pengendapan lumpur, dan area reklamasi. Sesuai dengan aturan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan tambang berizin harus memiliki banyak kolam pengendapan untuk memastikan hasil akhir dari air yang mengalir ke permukiman warga tidak tercemar limbah tambang. Sejak tahun 2008, sengkarut tambang pasir di kaki Gunung Galunggung memang belum menemukan solusinya. Perlu melibatkan pihak-pihak yang berwenang agar masalah bisa segera terselesaikan. Nah, pada video tersebut terdapat air yang keruh yang sudah tercemar. Apakah air tersebut bisa dijernihkan kembali? Bisa. Jelas. Air yang sudah tercemar atau air yang sudah keruh bisa dijernihkan kembali. Dengan cara apa? Menggunakan alat penyaring atau filter air. Produk filter seperti apa yang dapat kelompok kalian buat mengenai air yang sudah tercemar tersebut dengan menggunakan alat dan bahan sederhana? Bapak akan membagikan LKPD mengenai filter air. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu. Di situ ada langkah-langkah dan juga tujuan pembelajarannya. Cara penanggulangannya atau Tentang pencemaran. Oh, jadi seperti yang polusi kemarin, namun ini tentang air. Ya. Iya, Bang. Tahu. Belum. Sok download dulu. Kelompok ini siapa yang mau menggambarnya? Sok tulis dulu itunya apa? Nama-nama kelompoknya. Silakan tulis. Terus materi-materinya. Yang lain lihat videonya. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah. Kalau sudah semuanya, silakan. Siapa yang pertama yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Hasil diskusi dari ini ke depan. Kelompok 1, silakan. Semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang produk yang akan kami jelaskan yaitu filter air. Selanjutnya ada kasar, kalau bukan kasar ya boleh pakai tisu. Lalu ada selanjutnya ada kerikil. Nah, kerikil ini dimasukkan pastikan harus bersih. Lalu yang ketiga itu ada kasar lagi. Ini kurang lebih seperti itu cara pengerjaan dan desain yang akan kami buat untuk produk filter air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk sekarang siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Silakan yang ke depan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam pertemuan hari ini kita dapat sedikit untuk mengingatkan kepada diri kita betapa pentingnya menjaga lingkungan. Karena jika semua mata air tercemar, dari mana kita bisa hidup? Pepohonan, hewan, juga manusia, semua makhluk hidup membutuhkan air bersih. Ya, terima kasih Rena. Beri tepuk tangan. Silakan kalian isi dulu lembar refleksi dan silakan isi. Awal sampai akhir, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan keempat ini, ya,
Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melaksanakan pembuatan produk mengenai pencemaran air dengan tepat. Terus yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil produk masing-masing kelompoknya mengenai pencemaran air dengan tepat dalam bentuk produk. Berarti kalian nanti mempresentasikan ya produk yang kalian sekarang bawa, Bapak udah lihat, dan juga uji. Di sini Bapak menyediakan yang namanya termometer air, ya. Nanti kalian uji pas waktu presentasi, ketika air aslinya yang keruh, terus penyaringan pertama, penyaringan kedua, nanti suhunya diuji. Di sini juga Bapak ada pH nih, ya, pengukur pH-nya. Nah, sebelum kalian presentasi, di sini Bapak akan mereview dulu, ya, proses pembuatan produknya, ya. Kemarin kirimkan melalui WhatsApp, ya. Ini kelompok 1. Ini bahan-bahannya, ya, alat dan juga bahannya. Tahap pertama ini, lagi menyusun untuk alat penyaringannya yang di dalamnya. Berarti membantu Raiki gitu, ya. Terus yang lainnya tugasnya apa? Oh, ada yang lain. Terus selanjutnya gunting, kerikil, ya. Nah, ini ya hasilnya. Ada Riki, ada Wais. Nah, yang nggak kelihatan, Aidil kerjanya apa kemarin? Kayak memasukkan yang terakhir tapi gak kesut. Oh, tapi nggak kesut, memasukkan alat atau bahan yang terakhir tapi nggak kesut. Nah, untuk para gadis yang berdua, kerjanya apa? Kayak membasuh itu, mencuci dulu bahan. Terus pembuatan untuk tugasnya, PPT-nya sama yang berdua, perempuan. Ya. Oh, gitu. Ya, bagus. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2. Ya, di sini kelompok 2 udah mengirimkan tugasnya, ya, berbentuk PPT, ya, berbentuk PowerPoint. Nah, Bapak akan mereview lagi. Ini tangan siapa ini? Dinda. Tangan Dinda lagi ngapain, Dinda? Menempelkan miniatur. Miniatur apa ini? Sampah, gitu. Terus ada lagi, ini tangan siapa? Tangan Raina. Lagi ngapain ini Raina? Penyangga apa? Untuk alat filtrasinya. Oh, jadi ini membuat penyangga alat filtrasinya, gitu. Terus ini tangan siapa? Nursila. Tangan Nursila. Tangan Nursila lagi ngapain itu? Nursila. Lagi ngapain Nursila? Memasukkan apa? Oh, memasukkan alat penyaringnya ke dalam penyangga. Berarti ini udah berapa persen ini? Kira-kira 85%. Gitu. Ya udah, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus selanjutnya kita review kelompok 3. Kelompok 3 fotonya hanya 1, cuman kelompok 3 mengirimkan video, bentuk video, ya. Ini alat dan bahannya, ya, yang digunakan. Betul, kelompok 3 ada pasir apa ini? Pasir air apa? Gunung? Gunung, pasir gunung. Terus ada kerikil.
Ya, ada batu besar, ada bebatuan. Di ini enggak dipakai enggak batu ini? Dipakai. Dipakai. Terus ini apa ini yang putih? Kapas sama tisu. Terus cutter, ya. Terus memakai botol aqua ya ini ya. Nah, ini apa ini? Lem. Oh, lem. Nah, kelompok 3 kemarin ke Bapak hanya mengirimkan video. Kita lihat ya videonya. Ya, kita lihat videonya. Oh, ini lagi proses pengerjaan. Sebentar ya videonya ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk sekarang ya kalian semuanya harus bisa mempresentasikannya ke depan ya. Silakan yang mau presentasi duluan ya. Yang mau presentasi duluan, siapa? Silakan untuk kelompok 2 supaya bisa mempresentasikannya. Kelompok 2 unik nih produknya. Silakan untuk kelompok 2. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pencemaran air karena sampah dan cara penanggulangan. Di sini yang beranggotakan saya Nusilah Fauzia, Saya Rayhana Nugrah. saya Gaisa Safika, saya Dinda Siswanto, dan saya Rayhan Putri. Nah, yang pertama di sini ada daftar isi, latar belakang. Yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada pengertian, yang keempat ada jenis-jenis sampah, yang kelima ada penyebab pencemaran air, yang keenam ada dampak pembuangan sampah sembarangan, yang ketujuh kesimpulan, dan 8 penutup. Latar belakang pencemaran air adalah adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air. Namun sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan hingga manusia. Yang kedua ada tujuan presentasi. Poin 1 yaitu mengetahui jenis-jenis pencemaran air, mengetahui penyebab dari pencemaran air, mengetahui apa saja dampak dari pencemaran air. Nah, sekarang pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Jenis-jenis pencemaran air. Pencemaran mikroorganisme yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Pencemaran organik yang disebabkan bahan kimia, limbah rumah tangga, sampah plastik. Nah, dan ada juga penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air. Yang pertama adanya sampah yang mengandung senyawa organik. Yang kedua limbah pabrik. Yang ketiga adanya sampah yang mengandung senyawa organik. Dan keempat endapan tanah. Yang kelima aktivitas manusia. Nah, apa sih dampak dari pencemaran air tersebut? 1. Kerusakan ekosistem yang ada di perairan. Seperti di laut dan sungai, seperti itu. Sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang, dan terjadinya bencana banjir, gangguan kesehatan. Di sini bisa kita lihat bahwasannya sudah digambarkan oleh tim kami bahwasannya di mayoritas masyarakat kita itu, di lingkungan kita itu banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan serius tentang
cara mereka mengelola sampah. Di antara salah satunya yaitu membuang sampah ke sungai. Ya, sudah jelas-jelas itu adalah salah satu hal buruk dan dapat mengakibatkan banyak sekali kekacauan yang bisa terjadi di lingkungan ini. Namun jarang sekali ada yang memerhatikan. Di sini bisa kita lihat betapa kotornya sampah, betapa penuhnya sampah-sampah yang ada di sungai di lingkungan kita. Seperti banyak yang membuang kantong plastik ke sungai, bekas botol minuman, bekas rokok, ataupun bahkan sampah organik yang bisa dijadikan pupuk saja mereka buang sembarangan ke sungai gitu. Padahal jika seseorang mengerti tentang bagaimana cara mengelola sampah dengan baik, mungkin mereka tidak akan membuang bekas buah-buahan ataupun sayuran ke sungai. Namun mereka akan dengan bijak membuat sampah itu menjadi pupuk, dan itu tidak akan mencemari lingkungan, namun justru membantu bagaimana ekosistem berjalan. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita lanjutkan para kesimpulan, di sini kita akan mencoba untuk ini kita cek sebelum kita melakukan filtrasi air ya guys ya. Kita lihat di sini bahwasannya ternyata suhunya mencapai 3 ya. Sekarang kita akan melakukan ini adalah pengecekan pH sebelum kita filtrasi airnya gitu. Mencapai 5. Itu sebelum kita lakukan filtrasi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan filtrasi selama 5 pH. Mohon kita Nah, saat kita melakukan ini, kita hanya perlu membuat bagian ini dengan ini, pegang dengan kuat, ya, jangan diamkan. Nah, oke, bisa kita lihat. This is the before. Ya. And it's after. Ya. Kita melakukan filtrasi, bisa dibandingkan perbedaannya cukup jauh, dan ini hanya 1 kali penyaringan. Oke. Mungkin jika kita melakukan 2 kali penyaringan itu akan lebih baik. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba mengetes kembali. Coba Unai, mohon maaf dipegang. Suhu yang tadi ya, setelah ukur apakah akan Nah, sepertinya sekarang bisa kita lihat bahwa suhunya menjadi 2,5. Oke, selanjutnya untuk pH-nya mari kita ukur lagi. Jika tadi pH-nya 5, maka sekarang pH-nya berapa? Jika pH-nya penguding, mungkin itu saya. Tadinya 5, sekarang 7. 7. Ya, bagus. Cukup Ya. ekstrim ya guys ya. Nah, mungkin itu saja untuk pengecekan pH, juga suhu, dan juga proses filtrasi pada miniatur yang sudah kita buat. Nah, sekarang yang tadi untuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pencemaran air dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari aktivitas alamnya seperti longsor, tsunami, banjir, dan lain sebagainya, yang hingga perbuatan manusia seperti yang sudah tadi kita contohkan, yaitu membuang sampah sembarangan ke sungai, penyembaran sungai, dan limbah pabrik, juga hal-hal buruk yang sering dilakukan oleh manusia yang sangat berdampak buruk bagi pencemaran air. Adapun
kerusakan ringan hingga kerusakan yang parah. Yaitu contohnya kerusakan ringan seperti tersumbatnya aliran air sungai, menurunkan kualitas kejernihan air, kebersihan air, juga sampai yang terparah itu bisa menimbulkan banjir. Itu karena ulah manusia. Untuk itu kita semua harus selalu berhati-hati kapanpun dan dimanapun kita berada. Berhati-hati di sini, berhati-hatilah terhadap perasaan lingkungan dan juga perasaan manusia di sekitar Anda. Karena jika kalian tidak berhati-hati pada lingkungan ataupun seseorang, jika mereka sakit hati dari kita bisa dalam posisi yang buruk. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Ada yang ingin menanyakan? Saya mau bertanya tentang pencemaran mikroorganisme. Udah itu saja. Nah, apa itu mikroorganisme? Di sini sudah diterapkan bahwa mikroorganisme itu diantaranya ada bakteri dan virus. Seperti mana yang sudah saya jelaskan tadi, Arehan ini, bahwa di sini juga terdapat sampah yang bisa didaur ulang atau sampah organik yang bisa dijadikan pupuk. Nah, kenapa saya mengaitkan kepada sampah organik? Karena sampah organik itu paling cepat itu 1 hari pasti sudah memulai pastinya proses pembusukan. Ya. Nah, dalam proses pembusukan itu kita sangat-sangat tahu bahwa dalam proses pembusukan bakteri sangat berperan penting. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita melibatkan bahwa pencemaran mikroorganisme yaitu ada bakteri dan juga virus. Nah, di sana juga sudah diterapkan bahwa ada saja manusia-manusia yang tidak menyayangi lingkungan dan kurang kreativitas membuang sampah organik, padahal itu sangat membantu dalam ekosistem untuk penumbuhan tumbuhan gitu. Jika kita bisa memanfaatkannya menjadi sebuah pupuk gitu ya. Sekian, cukup. Dah, itu jawabannya ya, Raiki. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 3. Dampak pencemaran air itu selain manusia ada? Sudah saya sebutkan tadi bahwa dampak pencemaran itu ada dari manusia, ada dari alam. Alamnya seperti yang sudah saya contohkan tadi, seperti longsor, banjir, tsunami bahkan. Itu sangat merusak pencemaran air. Jadi selain dari manusia itu dari alam itu sendiri, katanya yang luar. Contohnya seperti Longsor, terus apa lagi Raina barusan? Banjir ya, bencana banjir bandang itu menurut kelompok 2 itu sebagai pencemaran air. Gitu. Nah, tadi mohon maaf. Ya, mungkin mangga. lupa kita belum menayangkan video dokumentasi saat pembuatan. Silakan. Inilah video dokumentasi proses pembuatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan kembali, hidup kesepian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 hasil produknya itu mereka itu membandingkan 2 ya.
dua permasalahan. Satu, mungkin akibat dari pencemaran air akibat dari limbah domestik dan juga limbah industri, sehingga dari permasalahan tersebut maka dijadikan yang namanya produk filtrasi air, dan juga hasilnya cukup atau sangat satu kali penyaringan itu sangat bagus dan juga jernih. Nah, di sini juga Bapak juga membawa yang namanya filtrasi air. Ini khusus filtrasi air buatan Bapak sendiri. Ya. Ini filtrasi air buatan Bapak sendiri. Yang pertama, filtrasi air. Di sini Bapak menggunakan ya, yang kecil ya. Bahannya yang pertama ada batu kerikil. Ya. Ini bahannya. Terus yang kedua, ada yang namanya dakron putih atau kapas putih untuk penyerapan bakteri. Gitu. Ya, yang putih. Terus yang ketiga, bahannya Bapak menggunakan pasir. Cuman pasir ini dicuci dulu. Gitu. Terus sesudah pasir, di sini mungkin tadi ada yang memakai serabut kelapa, sama serabut kelapa juga. Nah, di sini Bapak menggunakan bahan yang namanya injuk. Terus selanjutnya selain injuk, Bapak lapisi lagi, yaitu memakai kapas. Terus sesudah kapas ditambah lagi ada yang namanya kerikil lagi, batu kerikil, sama kayak yang di bawah. Ditambah lagi batu kerikil. Terus dilapis lagi menggunakan ini busa putih antibakteri atau untuk penyerapan bakteri. Terus di atasnya Bapak memakai ya kerikil lagi, menggunakan dakron, kapas lagi, ya, terus kerikil. Nah, ini alat buatan Bapak sendiri. Nah, pengen lihat hasilnya, cara penyaringannya? Ya udah, kalau pengen lihat cara penyaringannya, ada yang membawa airnya, silakan ke sini bawa. Simpan di sini, simpan di bawah. Nah, nggak dipindahin. Sama ya, yang tadi punya Rena. Nah, ini sama, Bapak juga membuat yang namanya filtrasi air. Nah, filtrasi air ini kenapa dibentukannya seperti ini? Ini juga bisa untuk dipakai untuk akuarium. Ya, bisa ngambilnya dari sini, yang dari mesin akuarium masukin ke sini, lalu bisa naik ke atas keluar. Atau bisa juga dari sini. Ya. Naik, airnya turun, ya kan? Terus keluar dari sini. Ini alat filtrasi bisa digunakan untuk akuarium. Mungkin itu, ya. Ini juga Bapak kemarin membuat yang namanya filtrasi air. Nah, filtrasi air ini yang punya Bapak juga mungkin belum sempurna, ya. Belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena ada bahan yang kurang, yaitu tidak menggunakan yang namanya biopom. Jadi penyaringannya agak kurang gitu. Yaudah, mungkin itu ya. Terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya ya, itu mungkin contoh karya hasil produk buatan Bapak ya. Silakan. Siapa yang mau untuk menyimpulkan pertemuan kali ini? Silakan, Ray. Oke, untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini yaitu kita tahu bagaimana cara kita memfiltrasikan air dari mulai air yang sangat keruh menjadi air yang lumayan jernih. Nah, untuk filtrasi tersebut juga di sini hari ini kita tahu bagaimana dan bagaimana juga caranya kita membuat alat filtrasi, juga cara penggunaannya dan bagaimana hasilnya.
Mungkin itu aja. Dah. Silakan beri tepuk tangan untuk Raina. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, kalian sudah tahu nih cara menanggulangi permasalahan air yang di tempat kita itu selalu kotor. Ya. Yang selalu kotor akibat dari pencucian pasir, Gunung Galunggung. Ya, maka di situ kita sudah bisa nih cara menanggulanginya untuk memecahkan masalah tersebut. Itu dengan cara membuat yang namanya filtrasi air. Nah, nanti mungkin sama kalian kalau misalnya alat filtrasi airnya berfungsi barusan dengan baik dan bagus, bisa kalian terapkan ya. Mungkin contohnya orang tua kalian memiliki kolam ikan ya, yang mungkin air tersebut ngambilnya dari sungai yang sudah tercemar. Nah, bisa di kolam ikan tersebut membuat yang namanya filtrasi air gitu. Buat filtrasi air. Filtrasi airnya menggunakan apa? Yaitu bahan-bahan seperti itu. Ada kerikil, ada dakron, ada biofoam gitu ya, atau pakai injuk, bikin di kolam ikan, tembok ya, sama bahan-bahannya seperti itu. Maka insya Allah kolam ikan kalian atau punya orang tua kalian bakalan jernih ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, untuk sekarang ya, Bapak di sini mengirimkan soal yang namanya tes sumatif, silahkan dilihat di grup. Silakan untuk dilihat di grup, diisi. Udah semuanya? Sudah? Ya sudah, kalau udah semuanya dari awal sampai akhir ya Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik di dalam menerangkannya, mempresentasikannya ya, dan juga sekali lagi Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Kita tutup pertemuan akhir ini ya, pertemuan keempat ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walau mafiq ilaik muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.